ketika kamu ambil dari dunianya masuk ke duniamu, otomatis seluruh dunianya, seluruh hidupnya itu adalah kamu, seluruh hidupnya adalah Anda. Selamat pagi teman-teman, nyantai aja kita ya. Melanjutkan video sebelumnya ya. Video kali ini kita mulai ngomongin Samson. Ngomongin Samson ya. Wah, kalau ngomongin Samson ini sudah pasti panjang sekali teman-teman. Kenapa panjang? Ya teman-teman tahu sendiri, saya piara Samson dari dia lahir sampai hari ini. Banyak kisah kan, banyak waktu yang saya pakai untuk berinteraksi dengan Samson gitu, lebih banyak gitu. Jadi mungkin kisahnya akan lebih panjang, tapi ya saya bagi-bagi dong ya, biar nggak ngelantur kemana-mana. Ini saya sampai nulis ini saya teman-teman, sampai tak tulis ini ya. Kalau ngomongin Samson itu nggak lepas dari proses kelahirannya pasti. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang lama sudah tahu bagaimana Samson lahirnya bagaimana ya. Cuma buat teman-teman yang baru mungkin pengen tahu, karena ada beberapa pertanyaan yang sering saya lihat itu, tanya silsilahnya, terus tanya saudara-saudaranya Samson yang angkatan pertama tuh yang bagaimana gitu kan. Oke, saya jelasin di video ini. Oke, saya tulis beneran ini. Kelahiran Samson, saudara-saudara Samson. Beda nyasar. Oke, kelahiran Samson. Kita ngomongin kelahiran Samson. Kita ngomongin sejarah, kita ngomongin masa lalu. Masa lalu di mana dulu saya masih komplit, saya masih ada istri ya, belum cerai. Ya. Istri saya kebetulan waktu itu sampai hari ini juga seorang perawat salah satu rumah sakit di Semarang. Ya. Yang ikut membantu proses kelahiran Samson waktu itu. Kalau nggak ada istri saya waktu itu ya, wah sudah, saya nggak tahu harus bagaimana ya. Jadi ini, setelah Genji dikawinkan sama Rex ya, bunting kan, dan cukup gede teman-teman. Buntingnya itu cukup gede. Berarti perutnya Genji itu besar, melebar ke samping gitu, lucu. Ya bukan lucu ya, saya kalau ngelihat malah kasihan. Gede banget. Karena anaknya gede-gede, karena bibitnya kan gede, Rex kan gede. Nah oke. Tepat waktu kok. Ya telat-telat dikit lah. Hari ke-62, saya ngitung tuh hari ke-62 kehamilan Genji. Kemudian saya tunggu setelah masuk ke 62 hari itu, malamnya saya tungguin. Karena nafasnya mulai tersengal-sengal. Nah istri saya bilang itu sudah swatnya gitu. Oke. Dan malam pertama saya tunggu itu enggak keluar, masih bertahan Genji. Kemudian malam kedua saya malah sudah dibekali istri saya sama alat-alat P3K atau apa itu ya, dan enggak keluar. Ya istri saya waktu itu dinas malam, jadi saya ditinggal. Pulangnya baru besoknya, pulangnya pagi kalau dinas malam. Nah pagi itu kita kan santai, malam enggak keluar kan, kita santai. Begitu istri saya datang lagi santai-santai gitu, baju belum ganti. Nah, si Jackson lahir. Jackson itu anak pertamanya Genji. Jadi saya waktu itu lagi benerin apa gitu di dapur. Kemudian Genji saya lihat nyusul ke belakangan, nyusul di dapur. Padahal sudah saya bikinin box apa itu yang buat melahirkan itu, yang buat anak-anaknya itu loh. Ternyata enggak, dia masih jalan-jalan ikut saya ke dapur. Hingga suatu saat saya kok dengar ada suara aneh, maksudnya itu suara nafas tapi agak gimana gitu loh. Saya noleh ke belakang, ternyata Genji itu sudah mengeluarkan sesuatu di di jalan peranakannya itu sudah mengeluarkan sesuatu kayak gelembung gitu kan. Nah saya lihat, wah ini anaknya ini sudah keluar ternyata, tapi masih terbungkus plasenta teman-teman, masih terbungkus plasenta.
Nah, saya langsung panik kan, lari ke istri saya langsung bilang, "Mah, kayak piye Genji? Mah, itu Genji gimana?" Nah, terus istri saya lihat, dia bilang, "Oh, ini plasentanya harus dilepas, harus dipecah," gitu kan. "Memecahnya pakai apa?" "Ya udah dipecah aja." Terus istri saya ambil gunting itu, dibuka, dan ternyata anak pertama ini tidak bernafas keluarnya, teman-teman. Nah, istri saya bilang, ini kemungkinan besar karena terlalu lama kecepit di liang peranakan gitu loh, terlalu lama. Jadi karena anak pertama, terus bentuknya gede, dan Genji mungkin juga belum terbiasa untuk ngeden ya, akhirnya dia terlalu lama kecepit di liang peranakan dan mati gitu. Itu teman-teman ya, wah sayang sekali karena yang keluar pertama itu jantan dan badannya warnanya bagus, warnanya persis seperti Samson coklat, tapi di lehernya sini seperti pakai sial melingkar putih gitu. Ya itu dikasih nama sama Pharrell Jackson. Ya udah, Jackson tidak ada. Nah, anak kedua yang keluar ternyata masih terbungkus plasenta juga, masih terbungkus plasenta, dan ketika dibuka sama teman-teman, enggak nafas lagi. Wah, saya enggak hilang akal. Saya ingat teman-teman saya yang pengalaman membantu proses kelahiran anjingnya. Dia bilang gini, "Mas, nanti kalau lahir, ini kepala misalnya, ini kepalanya dipegang begini, madep ke kita, terus dikipat-kipat kayak gini, disut, dikebawain gini, tapi pelan-pelan dengan lembut, tujuannya supaya cairan yang ada di rongga pernafasannya itu keluar, yang menghambat itu." Nah, saya sudah gituin teman-teman, saya sudah gituin. Bahkan waktu Jackson pertama tadi saya juga udah gituin, tapi tetap tidak bernafas. Nah, tapi untuk anak yang kedua ini, istri saya langsung punya akal. Dia ambil suntikan itu kan, tabung suntikan itu, dikasih ujungnya itu dikasih selang infus agak kecil ya. Tujuannya supaya nanti kalau tidak bernafas itu mau dimasukin ke sini terus disedot gitu loh. Ternyata perkiraan kita salah, kurang tepat gitu loh. Karena lubang hidungnya Samson itu ternyata kecil sekali. Lubang hidung Papis waktu lahir itu kecil sekali. Dan kayaknya akan sangat kejem kalau kita paksa masukin itu ke lubang hidungnya. Nah, akhirnya tidak jadi kan, istri saya bilang, "Ya disedot aja," gitu. Disedot, iya kayak nyedot Pharrell itu loh. Nah, saya ingat dulu kalau Pharrell masih kecil kan belum bisa sisi umbel tuh, belum bisa ngeluarin ingus sendiri. Bayi nggak bisa, ya. Biasanya saya sedot hidungnya itu, saya sedot, terus cuy gitu. Nah, saya ingat, oh iya, dan istri saya juga bilang gitu, disedot aja ya, barangkali memang harus disedot. Bener, itu muka imut kecil itu langsung saya sedot gini, gitu. Saya cuy, saya gitu ini kan. Maaf ya teman-teman kalau yang lagi makan. Nah, saya cuma mau bilang begini, teman-teman boleh percaya boleh enggak, ketuban anjing itu kan campur ya, masih basah kan anaknya, kan ada ketubannya. Ketubannya itu rasanya ada manis-manisnya beneran, kayak le mineral gitu. Ada manis-manisnya gitu ya, beneran. Tapi yang cairan yang saya sedot dari lubang saluran pernafasannya itu rasanya pahit. Nah, tadi ada dua macam rasa di mulut saya, beneran itu. Ya sudah, saya sedot pertama, cuy, saya kipat-kipat kayak gini lagi kan, masih belum nafas. Lagi, jangan nyerah ya. Sama dadanya itu digini-giniin sama istri saya giniin. Terus sedot lagi. Nah, yang ketiga, saya lihat mukanya Samson itu langsung begini, teman-teman. Langsung, ya belum melek ya, masih merem tapi mulutnya itu buka, hirup udara dalam-dalam, terus teriak-teriak, oi gitu. Nah, itu Samson lahirnya karena itu, kok lahirnya. Hidupnya selamatnya karena saya sedot. Nah, itu. Ya sudah, tingkat kesulitannya berhenti pada Samson karena anak-anak yang berikutnya itu keluarnya lancar-lancar saja. Habis Samson betina kayaknya, terus jantan, terus betina. Jadi waktu itu keluar semua, kalau Jackson nggak mati ya, ada 10 berarti sama Jackson. Ya, karena Jackson nggak ada, jadinya 9. 9 itu cowoknya 4, jantannya 4, betinanya 5 yang tersisa. Nah, itu ya. Seru ya. Itu proses kelahiran Samson. Nah, kemudian ada yang tanya lagi nih. Mas, saudara-saudaranya Samson dulu berapa? Terus di mana saja gitu. Ya, oke.
Ya disinilah saya mulai merasakan sesuatu yang beda. Jadi gini teman-teman, awalnya kenapa saya kawinkan Genji dulu, itu ikut-ikutan sebenarnya, ikut-ikutan karena gini, wah itu loh si A, saya dibilangin sahabat saya kan, itu si A itu pitbullnya beranak tuh, kemarin habis dapat uang banyak tuh, anaknya laku semua gitu kan. Terus lagi, mas si B itu mas kemarin pitbullnya habis dikawinin juga, anaknya laris manis, wah laku sekian gitu. Saya kan pengen juga teman-teman, ya jujur waktu itu saya pengen juga, karena pas kebetulan kondisi ekonomi juga eh, masih menggigit mentol ya, masih menggigit mentol, nggak karu-karuan. Ya sudah, akhirnya tujuan saya utamanya jualan anak anjing pertamanya itu. Tapi teman-teman, tapi prakteknya itu ternyata tidak mudah ya, prakteknya tidak mudah. Oke, waktu berjalan saya lihat di sana Genji dengan setia menyusui anaknya, dan Genji itu tipikal induk yang baik ya, induk yang baik. Dan saya juga dapat masukan, mas dibantu mas, karena anaknya kan gede-gede, Genji badannya kecil, dibantu pakai susu formula. Nah disitulah saya mulai, kalau misalnya anak-anak habis ngempeng Genji belum selesai itu 50% lah saya ambil paksa, saya kasih susu formula, supaya apa, saudara-saudaranya yang lain kebagian. Karena saya pernah lihat satu puting itu dikenyot-kenyot itu enggak keluar apa-apanya, karena mungkin sudah habis ya. Nah gitu. Jadi buat teman-teman yang punya anjing yang sedang melahirkan, terus kemudian mas ini anjingnya dikasih apa, untuk 2 bulan pertama, 2 bulan setelah anaknya lahir, teman-teman cukup fokus pada induknya aja deh, dibus vitamin, makanan seenak-enaknya, pokoknya apapun buat induknya, supaya produksi air susunya bagus dan dia dapat menyusui anaknya, anaknya dapat vitamin yang maksimal dari asinya begitu ya. Nggak usah mikir anaknya gimana gimana, dalam 2 bulan pertama setelah melahirkan wes fokus ke induknya aja gitu ya. Nah saudara-saudaranya kemana, tepat 2 bulan, tepat 2 bulan itu turun, tepat 2 bulan itu si teman saya datang bawa seorang pembeli. Nah yang dipilih waktu itu jantan juga, yang namanya Max. Nah saya seneng kan, dia datang bawa kandang sendiri. Nah sudah ngobrol-ngobrol, si Max dimasukin ke kandang, terus saya dikasih amplop uang kan. Waktu orangnya pergi teman-teman, hati saya itu rasanya tidak karu-karuan. Tidak karu-karuannya rasanya gini, langsung berbagai macam perasaan itu menyerang, masuk ke kepala itu. Di antaranya ini, yang saya pikir begini, kamu jual nyawa. Yang mungkin lebay ya, tapi buat beberapa orang lebay, tapi itulah yang saya rasakan. Yang pertama, saya berpikir seperti itu. Kamu jual nyawa, itu yang pertama. Yang kedua, yang bikin saya meneteskan air mata itu karena saya mencoba ngerasain jadi Max. Tadi kan dia lagi main-main sama Samson, sama Dagger, sama apa, lagi mainan, kejar aku. Tiba-tiba diangkat, dimasukkan ke kotak, dan sudah dia tidak lihat lagi Samson. Dia sudah lihat Samson lagi. Dia sudah tidak lihat lagi saudara-saudaranya. Yang tadinya setiap malam dia tidur ada bau induknya, dia tidur ada bau saudara-saudaranya. Hari itu adalah hari yang sangat mengerikan buat dia. Hari terakhir dia ketemu saudara-saudaranya, dia sendiri. Ya, sebenarnya itulah modal buat saya ngomong ke teman-teman bahwa jangan sia-siakan anjing. Kenapa? Karena ketika dia kamu ambil dari dunianya, masuk ke duniamu, otomatis seluruh dunianya, seluruh hidupnya itu adalah kamu. Seluruh hidupnya adalah Anda. Gitu loh. Paham ya? Dari apa yang saya lihat dari Max ini, pelajarannya dalam banget. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Dia sudah tidak bisa lagi ketemu Samson, tidak bisa lihat saudara-saudaranya, tidak bisa mencium lingkungan yang hangat buat dia lagi, sudah tidak ada. Dia sudah ganti dunia. Dan alangkah mengenaskan ketika dunia barunya nanti justru menyanyiakan dia, membuang. Paham ya teman-teman ya? Nah itu. Ya. Dan rupiah pertama dan terakhir yang saya dapat yaitu dari Max. Karena saya habis itu
saya enggak mau jualan dah, enggak mau. Nah terus ini piye, sudah terlanjur banyak. Saya kemudian menyeleksi beberapa orang teman yang benar-benar mau piara. Monggo silahkan diambil gitu. Lah ini lebih mengenaskan lagi. Karena setelah diambil teman-teman saya enggak tahu jejaknya. Hilang gitu. Sudah enggak bisa mengkontrol lagi, enggak bisa nanyain kabarnya si ini gimana gitu. Dan lebih parahnya lagi belakangan saya dengar bahwa yang namanya lupa saya sering. Ada 2 ekor yang dibawa ke Salatiga katanya untuk jaga gudang, ternyata diadu dan mati di arena aduan. Itu yang bikin saya sedih sekali. Ya. Nah, itulah buat teman-teman yang nanya saudara-saudaranya Samson mana, nyebar. Yang masih terdeteksi angkatannya Samson adalah Dagger. Dagger itu dulu yang mau saya piara, yang saya pilih nih. Tapi karena istri saya lebih suka sama Samson, ya sudah Dagger akhirnya dipiara sama om saya. Masih ada, Dagger masih ada seukuran Samson, tapi tidak terlatih, jadi nakal gitu ya. Nah itulah, itu jawaban buat teman-teman yang nanyain saudara-saudaranya Samson kemana gitu. Saya tak ngopi dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ngomongin Samson kecil ya. Samson itu waktu kecil yang saya ingat banget itu dia itu sukanya menyendiri. Ya sukanya menyendiri. Kalau misalnya istri saya yang datang gitu kan, itu papis-papis kan pada nyamperin. Samson itu tetap tinggal di satu titik gitu, tetap tinggal, dia enggak mau ikut gabung. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya saya yang masuk ke area itu kan, dulu saya pisah ya, di teras itu saya kasih batasan supaya anaknya enggak kemana-mana. Kalau saya masuk ke area mereka itu pada rebutan kan, yang pertama menyentuh kaki saya itu justru Samson gitu. Tapi saya dulu tidak suka karena saya sukanya sama Dagger, warnanya lebih gelap, warnanya lebih gelap. Nah terus kemudian tersisa kan, setelah saya bagi-bagikan ke teman-teman saya itu tersisa 2 ekor Samson dan Dagger. Nah istri saya selalu bilang, Samson aja lu, jangan yang lain. Samson aja yang ditinggal di rumah, maksudnya. Yang buat rumah itu Samson aja gitu. Saya enggak mau karena Samson itu ya itu warnanya lebih terang daripada Dagger. Saya maunya yang gelap gitu. Nah, istri saya ngotot. Saya tanya, "Kenapa milihnya Samson?" Ya karena Samson memang sih dari kecil Samson itu paling gede, paling gendut, dan kalau dia sudah pegang mainan didekati teman-temannya itu gereng, gitu, gereng, enggak mau. Pokoknya mainan buat dia sendiri. Nah itu. Tapi yang bikin istri saya memilih Samson waktu itu adalah karena katanya mukanya itu lembut gitu. Aku suka Samson karena mukanya lembut. Ya sudah, akhirnya waktu sepupu saya datang, anak saya itu, tak suruh milih, kamu milih yang mana deh. Ternyata yang dipilih malah Dagger. Waduh, ya sudah. Akhirnya Dagger yang diambil, Samson sama saya. Nah itu. Samson kecil gimana mas? Samson kecil cukup aktif ya. Samson itu nakal. Pokoknya kalau enggak mau ngalah lah. Bahkan rebutan ban atau mainan gigit-gigitan sama Genji aja dia enggak mau ngalah. Itu. Terus kemudian trik pertama yang saya ajarkan ke Samson itu shake hand atau salim ya. Salim. Dan saya melakukan itu, Samson berhasil melakukan itu bahkan tanpa treat, tanpa jajanan. Ya, saya cuma ambil kakinya Samson. Mungkin saya bisa bisa cari fotonya, kalau ketemu nanti saya sertakan. Ya. Jadi saya ambil kaki depannya, terus saya bilang good boy. Dia lihat ke muka saya gitu kan, good boy. Saya taruh lagi. Kemudian saya ambil lagi kakinya, saya elus, saya bilang good boy, gitu aja, gitu. Dan tidak perlu percobaan ketiga teman-teman, karena ketiga kalinya saya mau ambil kakinya, itu dia sudah lihat ke saya, terus kakinya diangkat begini, langsung diangkat gitu. Wah, good boy, saya bilang gitu. Terus lagi, dan itu trik pertamanya Samson, dan tidak pakai makanan sama sekali.
Sepertinya dia tahu bahwa eh, dengan mengangkat kakinya bikin ayah seneng gitu. Ya, itulah Samson. Dan banyak sekali trik-trik yang saya ajarkan ke Samson tidak pakai makanan, hanya cukup bikin dia happy saja. Gitu ya. Itu. Terus seiring berjalannya waktu, saya itu dari dulu hanya pengen membuktikan bahwa terah mereka ras pitbull itu tidak seperti yang diberitakan di media-media gitu loh. Kan banyak kasus gigitan anjing, dari Rottweiler gigit, dari Herder gigit, dari ras lain lah. Tapi kenapa yang di expose habis-habisan sehingga menciptakan kesan bahwa pitbull itu ganas? Kenapa di terah ini aja anjing itu ganas? Wisi ngomongnya gini loh, banyak sekali terah anjing yang gigit, tapi kenapa ketika pitbull yang gigit diekspos? Lah gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Nah itu, saya pengen meluruskan hal itu. Kenapa? Karena waktu itu saya lihat banyak kok pitbull yang tidak seperti itu banyak gitu loh. Nah saya mumpung punya sendiri, saya mau membuktikan dan juga pengen mematahkan pendapat om saya waktu itu yang pernah bilang di video Genji, bilang bahwa sampai mampus kamu tidak akan bisa bikin pitbull itu manut gitu ya. Jadi saya dedikasikan waktu untuk melatih Samson itu hampir tiap hari, 24/7, 24 jam dan 7 hari dalam seminggu itu saya interaksinya sama Samson terus gitu ya. Sama Samson terus hanya untuk membuktikan bahwa anjing ini bisa dilatih pinter gitu. Nah kemudian hasilnya itu entah itu videonya, saya habis ngelatih sit, saya habis ngelatih stay, saya tinggal lama gitu, itu selalu saya upload di Facebook. Tujuannya apa? Karena HP saya waktu itu HP tidak bagus gitu loh, jadi memorinya juga kecil. Lebih baik disimpan di awan, di cloud atau apa namanya, lebih baik disimpan di online lah. Jadi kita tidak kehilangan datanya gitu. Kalau di HP kan bisa hilang. Nah tujuan saya sebenarnya hanya itu, menyimpan data aja ya. Terus kemudian saya melatih Samson itu bukan di tempat tertutup, tetapi di jalanan, di jalan depan rumah itu, di mana ada banyak ayam, ada banyak kucing, ada banyak anak-anak kecil berlarian, naik sepeda. Bahkan ketika Samson saya suruh stay dalam satu titik dan saya tinggal jauh, saya tinggal masuk rumah, dia stay duduk di tengah jalan, dilewati orang itu dia tetap diam aja sampai saya panggil gitu loh. Ya tolah kadang-kadang, kapan ini aku dipanggil, kapan dia noleh, tapi dia tidak bergerak, tetap di satu titik. Itulah Samson ya. Nah ini masuk ke Samson dan Facebook lah ya. Sudah saya tulis ini Samson dan Facebook.